Tadi Pak Kakor Lantas menyampaikan bahwa sekarang ini banyak tanda nomor kendaraan itu yang digunakan oleh instansi masing-masing, kan begitu. Ini apakah juga selama ini itu terdeteksi ketika melakukan pelanggaran dan itu dilakukan suatu tindakan? Nah, bagaimana untuk melakukan penindakan terhadap TNKB yang memiliki plat khusus ini? Pak Yusri jangan ketawa-ketawa, ini harus jelas ini. Betul. Karena hampir semua ini ya, kejaksaan juga ada plat khususnya. Jadi jangan etle ini hanya digunakan untuk masyarakat umum. Tapi ini dalam rangka untuk disiplin gitu loh. Berlalu lintas. Tidak hanya digunakan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat hukum, tapi juga terhadap para pejabat. DPD menggunakan plat khusus, DPR menggunakan plat khusus, kejaksaan menggunakan hampir semua institusi menggunakan plat khusus. Nah, ketika mereka melakukan pelanggaran itu sanksinya dikirim kemana ini? Begitu pula menyangkut masalah STNK. STNK ini kan hanya sekedar pajak. Ini proyek aja, Pak. Kalau boleh saya katakan ini proyek bagi para vendor gitu loh. Bebannya ditujukan kepada masyarakat. SIM STNK cukup sekali aja. Hanya institusi kepolisian ini jangan selalu mengikuti keinginan vendor gitu loh. Banyak barang-barang yang belum digunakan tapi sudah rusak. Karena itu keinginan para vendor, bukan kebutuhan kepolisian. Saya menghargai ya paparan yang disampaikan oleh Pak Kakor Lantas, ya, walaupun apa yang dikatakan Pak Beni tadi ini belum secara komprehensif, ya. Tapi saya kira apa yang dipaparkan tadi ada suatu gambaran ya bagi kita semua ya. Saya kira ini ada satu ide, gagasan dan inovasi yang akan dilakukan oleh Pak Kakor dan jajarannya untuk membawa korps lalu lintas ke arah yang lebih baik ke depan ya. Pertama saya terkait menyangkut masalah PNBP ya. Tahun 2022, kalau tadi Pak Beni menyampaikan sumbernya dari mana, justru saya mempertanyakan kegunaannya diarahkan kemana ini. 8, sekian triliun tahun 2002 dan juga di tahun 2023 sudah mencapai target 36,98%, di angka 3, sekian triliun, kan begitu. Dalam forum ini pernah saya menyampaikan juga ya pada saat rapat dengan Pak Kapolri dan Asrena bahwa PNBP yang didapatkan dari Korps Lalu Lintas ini sedapat mungkin itu dikembalikan ya ke Korps Lalu Lintas ini dalam rangka untuk peningkatan layanan publik, kan begitu. Jadi tidak lalu kemudian dibagi ke satker-satker di luar daripada Korlantas, karena banyak hal yang sebenarnya yang akan dilakukan di Korlantas ini dalam rangka layanan publik untuk keselamatan dan juga layanan publik yang lebih baik ya tentunya, karena Korps Lalu Lintas ini adalah garda terdepan yang selalu berhubungan dan berhadapan dengan masyarakat ya di jalan, dan saya kira wajah kepolisian itu juga ada di lantas ini. Nah, tentunya bahwa integritas culture yang ada di Korps Lalu Lintas ini betul-betul menjadi perhatian yang amat serius, karena ini menjadi apa namanya yang sering berhubungan dengan masyarakat dan ibu-ibu di jalanan, dan itu menjadi citra ya bagi institusi kepolisian. Lalu lintas baik, maka polisi juga akan baik. Wajah kepolisian ada di lalu lintas. Nah, saya ingin dapat gambaran tentang penggunaan ya anggaran yang didapatkan dari PNBP ini. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua terkait menyangkut masalah etle ya. Tadi dipaparkan sudah sekian yang sudah terpasang ya, electronic traffic law enforcement, dan saya kira ini masih banyak kekurangan terkait menyangkut masalah etle ini. Nah, efektivitas etle ini sampai sejauh mana, Pak? Ya.
Tadi Pak Kakor Lantas menyampaikan bahwa sekarang ini banyak tanda nomor kendaraan itu yang digunakan oleh instansi masing-masing, kan begitu? Yang masing-masing punya tanda nomor kendaraan. Nah, ini apakah juga selama ini itu terdeteksi ketika melakukan pelanggaran dan itu dilakukan satu penindakan terhadap kendaraan-kendaraan yang melakukan pelanggaran? Ya katakanlah misalnya tadi Pak Beni mengalami, kan begitu. Tentunya kan DPR ini punya TNKB khusus. Nah, bagaimana untuk melakukan penindakan terhadap TNKB yang memiliki plat khusus ini? Kan biasanya kalau dilakukan tilang lewat etel itu langsung dikirim ke rumah. Nah, sementara TNKB ini dikeluarkan oleh institusi masing-masing. Ketika dia melakukan pelanggaran seperti itu dikirim kemana, Pak? Pak Yusri jangan ketawa-ketawa, ini harus jelas ini. Betul. Karena hampir semua ini ya, kejaksaan juga ada plat khususnya. Jadi jangan etle ini hanya digunakan untuk masyarakat umum, tapi ini dalam rangka untuk disiplin gitu loh, berlalu lintas. Tidak hanya digunakan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat hukum, tapi juga terhadap para pejabat. Gitu. DPD menggunakan plat khusus, DPR menggunakan plat khusus, kejaksaan menggunakan hampir semua institusi menggunakan plat khusus. Nah, ketika mereka melakukan pelanggaran itu sanksinya dikirim kemana ini? Ya kan gitu. Dan apakah sudah pernah dilakukan penindakan seperti itu? Dan saya yakin bahwa itu tidak semua mereka disiplin menggunakan dalam rangka untuk berkendara seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa kegunaan etle ini jangan hanya semata-mata digunakan bagi masyarakat umum, tapi juga terhadap para pejabat-pejabat yang menggunakan tanda kendaraan khusus, Pak. Ini harus ada penindakan, equality, harus sama di hadapan hukum semua, Pak. Itu baru Pak Firman, ya. Jadi ini saya sampaikan ini supaya betul-betul penindakan ini harus sama, ya, terhadap semua. Saya setuju dengan Pak An tadi. Ya sekali aja dikeluarkan supaya masyarakat tidak bolak-balik perpanjangan dan sebagainya. Begitu pula menyangkut masalah STNK. STNK ini kan hanya sekedar pajak. Ya kan begitu. Kalau 9 tahun seperti kepala desa. Kenapa harus diganti lagi? Ini kan hanya ini proyek aja, Pak. Kalau boleh saya katakan ini proyek bagi para vendor gitu loh. Iya, udahlah, saya buka aja. Ini adalah proyek bagi para vendor sebenarnya. Bebannya ditujukan kepada masyarakat. Tahun. Kalau ini semua dihilangkan, saya kira tidak ada masalah. Ya kan begitu. SIM STNK cukup sekali aja. Tapi ada ketika dia membayar pajak, ya paling tidak ada semacam stiker atau apalah seperti itu, kan begitu. Dalam forum ini juga pernah saya sampaikan bahwa kita institusi kepolisian ini jangan selalu mengikuti keinginan vendor gitu loh, tapi ikuti kebutuhan yang ada di institusi kepolisian gitu. Ini kan banyak barang-barang yang diadakan di kepolisian ini sebenarnya tidak dibutuhkan tapi sudah diadakan. Banyak barang-barang yang belum digunakan tapi sudah rusak. Karena itu keinginan para vendor, bukan kebutuhan kepolisian. Ini saya ngomong karena fakta gitu loh. Artinya kita belajar dari pengalaman apa yang dialami Pak Joko Susilo, jangan sampai ada kejadian berikutnya seperti itu. Menyangkut masalah pengadaan simulator. Karena keinginan para vendor diadakan, akhirnya jadi masalah. Begitu pula pengadaan Pak Yusri di Korlantas ini sedapat mungkin udahlah, jangan diimpor dari luar. No. Yang tidak sesuai dengan spek. Oke. Gitu. Karena saya dengar juga banyak pihak-pihak yang main di saat itu mengatasnamakan ini dan itu dan sebagainya. Sebetulnya perlu ada. Saya yakin dan percaya betul Pak Firman, ya, memiliki integritas yang tinggi terkait masalah ini, perlu dibenahi Pak ke Lantas ini.